Perkenalkan, nama saya Maria Angelin Dodati dengan NIM 21.450.150. Di sini saya akan membahas tentang peralihan hak milik atas tanah melalui waris. Sebelum menjelaskan peralihan hak atas tanah melalui waris, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari peralihan hak atas tanah. Nah, peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lainnya. Ketika seseorang telah mengalihkan haknya kepada orang lain secara sah, maka orang tersebut sudah tidak punya hak lagi atas tanah yang dialihkan sejak dilakukannya peralihan hak. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, menyatakan bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6. Hak milik turun-temurun di sini artinya dapat diwarisi oleh ahli waris yang mempunyai tanah. Hal ini berarti hak milik tidak ditentukan jangka waktunya, seperti misalnya hak guna bangunan dan hak guna usaha. Hak milik tidak hanya akan berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, melainkan kepemilikannya akan dilanjuti oleh warisnya setelah ahli warisnya itu meninggal dunia. Sesuai dengan pasal 20 ayat 2 UPA terkait dengan peralihan hak milik atas tanah, yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kata beralih dan dialihkan mempunyai pengertian bahwa keduanya merupakan peralihan hak milik atas tanah. Pengertian tentang kata beralih adalah suatu peralihan hak yang dikarenakan pemilik hak telah meninggal dunia, maka haknya dengan sendiri menjadi beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lainnya. Sedangkan peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, hak milik beralih kepada ahli warisnya pemegang hak. Jadi, peralihan hak milik atas tanah itu ada dua, karena peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Nah, waris ini termasuk ke dalam karena peristiwa hukum. Selanjutnya, peralihan hak atas tanah melalui warisan dapat dilakukan menurut hukum adat, hukum Islam, atau hukum perdata. Hal ini bergantung kepada kesepakatan para pihak ahli waris. Karena hukum waris yang berlaku di Indonesia itu ada 3, hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Selain itu, setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianutnya. Pewarisan menurut hukum perdata adalah proses berpindahnya hak dan kewajiban dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini diatur pada pasal 830 KUH Perdata. Pewarisan hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan. Karena dengan adanya kematian seseorang, maka pada saat itu pula mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan. Pewarisan hak milik atas tanah tetap harus berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Penerimaan peralihan hak milik atas tanah atau pemegang hak milik atas tanah yang baru haruslah berkeluarga negara Indonesia. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 21 ayat 1 UPH bahwa warga negara Indonesia tunggal saja yang dapat mempunyai hak milik
dengan tidak membedakan kesempatan antara laki-laki dan wanita yang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah, serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap ahli waris terkait dengan peralihan hak atas tanah waris. Secara yuridis, peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, junto PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam melakukan peralihan hak atas tanah karena jual beli, hibah maupun pewarisan, sebelum melakukan proses peralihan itu harus mengecek keberadaan tanah dan asal-usul tanah tersebut agar dapat memberikan suatu kepastian hukum, serta dapat memberikan suatu perlindungan hukum baik pemberi hak atas tanah maupun yang menerimanya. Hak atas tanah yang diperoleh secara pewarisan harus didaftarkan ke kantor pertanahan. Pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang sebenarnya, sesuai keadaan di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat 1 UPA yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun syarat peralihan hak atas tanah warisan adalah pendaftaran peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan. Pemohon hanya cukup menyerahkan bukti sebagai ahli waris yang sah, yang semulanya tertuang dalam fatwa waris. Dalam pendaftaran peralihan hak tersebut, pemohon menyerahkan bukti sebagai ahli waris yang sah. Hal tersebut bertujuan agar ahli waris yang sah dapat menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal mengenai harta kekayaannya. Maka dengan sendirinya, hak penguasaan atas tanah dan atau bangun jatuh secara otomatis pada ahli warisnya. Namun demikian, seperti perbuatan hukum lain, ahli warisnya harus mendaftarkan peralihan tersebut pada kantor pertanahan terlebih dahulu, guna kepastian hukum atas tanah yang didapat dari pewaris tersebut. Sebelum melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah, pemohon wajib mengetahui persyaratan-persyaratannya. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu peralihan hak atau balik nama atas kepemilikan tanah waris. Berdasarkan pasal 42 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu ada 5. Yang pertama itu untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah, hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satu rumah susun atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada kantor pertanahan. Sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli warisnya. Yang kedua itu, jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf B. Yang ketiga itu, jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Yang keempat itu, jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan, disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan
bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seseorang penerima warisan tertentu. Pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian warisan tersebut. Dan yang kelima itu warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada pembagian warisnya di daftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan atau akta pewarisan pembagian waris tersebut. Salah satu aspek dalam UUP yaitu pendaftaran tanah. Hal ini sangat penting dikarenakan erat kaitannya itu dengan mempertahankan hak kepemilikan warga negara terhadap tanah miliknya serta perlindungan yang didapat oleh pemilik tanah yang sah. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Undang-Undang Dasar Agraria dikatakan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, dan yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah memberikan kepastian hak-hak atas tanah. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang menyangkut data fisik dan data yuridis mengenai penguasaan atas suatu tanah. Dengan adanya suatu pembuktian terhadap kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik atas tanah, maka peralihan hak dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, dengan melampirkan sertifikat dan dengan adanya akta yang dibuat oleh PPAT, dan syarat-syarat lainnya. Tetapi, dalam melakukan peralihan hak atas tanah, yang mana tanah tersebut merupakan tanah warisan, harus dibuktikan dengan surat kematian pewaris yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan. Karena jika terdapat suatu sertifikat, jika melakukan peralihan hak atas kepemilikannya, memiliki suatu perlindungan secara hukum dengan adanya campur tangan PPAT dan kantor pertanahan terkait peralihan hak atas tanah dan dapat memberikan jaminan bahwa nama orang terdaftar benar-benar yang berhak tanpa menuntut kesempatan kepada yang berhak. Nah, secara singkat dapat disimpulkan proses untuk melakukan pendaftaran tanah pemeliharaan data karena peralihan hak melalui waris sehingga dapat balik nama sertifikat ialah yang pertama itu membuat surat kematian dibuat oleh kelurahan, tetapi jika perkawinan dicatat di catatan sipil dibuat akta kematian yang dibuat oleh dinas Dukcapil yang ada di tingkat kota atau kabupaten. Yang kedua itu membuat surat tanda bukti ahli waris, bisa dalam bentuk notaris, tetapi jika letak tanah di desa, cukup keterangan waris dibuat kelurahan agar dapat didaftarkan pada kantor pertanahan. Yang ketiga itu membayar pajak atau BPHTB karena pewarisan. Yang keempat itu PBB 10 tahun ke belakang. Dan yang terakhir itu balik nama sertifikat ke seluruh ahli waris. Nah, peralihan hak milik atas tanah melalui waris itu terdapat beberapa kasus yang mungkin dapat terjadi. Yang pertama itu orang asing yang punya tanah hak milik karena pewarisan tanpa surat wasiat. Yang kedua itu percampuran harta karena perkawinan campuran. Yang ketiga itu kehilangan kewarganegaraan atau melepas kewarganegaraan. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang percampuran harta karena perkawinan campuran. Anak yang lahir dalam perkawinan campuran yang berstatus WNI ataupun WNA dapat memperoleh warisan berupa hak milik atas tanah. Dikarenakan pewarisan hak milik atas tanah tersebut merupakan peristiwa hukum. Jika anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran tersebut berkewarganegaraan asing, maka ahli waris tersebut harus melepaskan hak
milik atas tanah tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Apabila hak milik atas tanah tersebut tidak dilepaskan, maka tanah tersebut akan menjadi milik negara. Akibat hukum dari peralihan hak tersebut, maka seseorang akan kehilangan hak tersebut terhadap sesuatu benda, dan orang lain mendapatkan hak tersebut. Karena sesuatu hal sebagaimana yang dijelaskan, yakni dapat melalui jual beli, warisan, pemberian, wasiat, dan sebagainya. Suatu benda milik seseorang kemudian dialihkan hak miliknya kepada orang lain. Melalui hal-hal tersebut, maka orang yang bersangkutan tidak dapat lagi menguasai benda tersebut, karena hak miliknya sudah beralih kepada orang lain. Dalam pasal 58 Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kedudukan anak dalam hal kewarganegaraan, anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya memperoleh status kewarganegaraan ayahnya. Terhadap WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA, tetap dapat memiliki hak milik atas tanah, sepanjang WNI tersebut tidak melepaskan kewarganegaraannya, mengikuti kewarganegaraan suami atau istrinya. Juga sepanjang WNI yang melakukan perkawinan campuran tersebut melakukan perjanjian kawin terhadap pemisah harta kekayaan. Apabila WNI yang melakukan perkawinan campuran tersebut berdomisili di luar negeri, dapat menunjukkan bukti kewarganegaraannya melalui paspor yang dimiliki. Menyangkut status anak yang lahir dari pasangan kawin campur, diatur dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Kewarganegaraan si anak yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan orang tuanya menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Kewarganegaraan anak yang lahir dalam perkawinan campuran akan menentukan terhadap hak milik atas tanah yang akan diwarisinya nanti. Kedudukan hak milik atas tanah yang diperoleh akibat warisan dalam perkawinan campuran adalah sama dengan kedudukan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh WNI, sepanjang ahli waris yang menerima warisan hak milik atas tanah tersebut merupakan seorang WNI. Bahkan jika ahli waris tersebut berdomisili di luar negeri, dapat memiliki hak milik atas tanah tersebut dengan menunjukkan paspor kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa kedudukan hak milik atas tanah kerap warisan dalam perkawinan campuran mempunyai kekuatan hukum yang sah apabila tidak memenuhi segala ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Sepanjang telah terjadi perjanjian kawin terhadap pemisah harta dalam perkawinan campuran, di mana hak milik atas tanah tersebut diwariskan kepada ahli waris yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Nah, selanjutnya itu kehilangan kewarganegaraan atau melepas kewarganegaraan. Pembagian hak atas tanah waris warga negara Indonesia yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris berupa tanah, namun setelahnya merubah kewarganegaraan, maka terdapat beberapa ketentuan yang harus dijalani berkaitan dengan UPH. Dengan berpindahnya kewarganegaraan akan berdampak pada hilangnya hak milik atas tanah. Namun dalam hal waris sedikit berbeda. Larangan kepemilikan tanah oleh warga negara Indonesia yang berpindah kewarganegaraan bukan menyebabkan hak warisnya tersebut gugur. Solusinya, ahli waris dapat memperoleh ganti dalam bentuk uang tunai atau hasil penjualan atas tanah waris. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 UU PA. Status hak tanah waris bagi warga negara Indonesia yang beralih kewarganegaraan tersebut ialah berstatus hak pakai, bila mana ia mengalihkan hak milik atas tanahnya jadi hak pakai agar ia tetap dapat menggunakan tanahnya dengan status hak pakai atas tanah. Nah, selanjutnya itu pewarisan bagi WNA. Dalam hal penguasaan hak milik, yang dapat mempunyai hak milik hanyalah setiap orang yang merupakan warga negara Indonesia. Ini berarti bagi warga negara asing atau WNA tidak diperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah. Pembatasan kepemilikan hak milik atas tanah oleh WNA didasari pada asas dalam hukum agraria,
yaitu asas nasionalisme. Pemberian hak milik untuk dapat dikuasai dari dan dimiliki oleh WNA, selain melanggar asas nasionalisme, juga akan bertentangan dengan asas kebangsaan hukum tanah nasional. Pada perkembangannya, seorang WNI bisa saja memiliki ahli waris yang berstatus WNH. Hal ini juga sudah turut diprediksi oleh pemerintah, melihat adanya antisipasi terhadap penguasaan hak milik atas tanah oleh WNA yang diperoleh melalui pewarisan tanpa wasiat melalui pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi, orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dan dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut harus hapus karena hukum. Dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa WNA sebagai ahli waris hak milik atas tanah tidak dapat dicegah oleh pemerintah. Namun, karena harta warisan yang diperoleh berupa hak milik atas tanah, maka ada konsekuensi yuridis yang harus dihadapi oleh WNA tersebut. Wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Berdasarkan pasal 838 KUH Perdata, pada prinsipnya semua ahli waris berhak atas warisan, karena yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah: pertama, mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh yang meninggal. Yang kedua, mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah yang meninggal untuk membuat atau mencabut wasiatnya. Dan yang keempat, mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat yang meninggal. Jadi, semua ahli waris selain daripada yang dilarang dalam pasal 838 KUH Perdata tersebut, secara mutlak dapat mendapatkan haknya, mulai sejak pewaris meninggal dunia. Artinya warisan hanya berlangsung karena kematian. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.